Sobat Republika, kita orang dengar tuh kemarin ada rame-rame di Papua, ada penolakan program makanan bergizi gratis. Kita orang punya adik-adik SMP, SMA, sampai ke mahasiswa nih, dia orang demonstrasi menolak makanan gratis di Papua Pegunungan, yang kemudian mengular di Jayapura. Di sana ada penangkapan, di Nabire ada yang ditendang juga muridnya. Mereka bilang daripada kasih kita orang makan gratis, mending kasih orang pendidikan gratis. Mereka yang bilang bahwa ini gerakan ditunggangi. Tapi mari kita orang cek sebenarnya bagaimana kondisi pendidikan di Papua sana itu. Jadi kalau kita lihat dari data BPS, di Papua Pegunungan itu angka harapan lama sekolah untuk usia 15 tahun ke atas itu hanya 5,1 tahun. Ini angka yang paling rendah di Indonesia dibandingkan dengan 9,22 tahun rata-rata nasional. Nah, terus juga kalau yang sekolah di SMP itu, kalau di Papua Pegunungan hanya 58,83%. Sementara di nasional ada sampai 81,73%. Nah, ada 1.000 ruang kelas di Papua Pegunungan. Dari jumlah itu 300 tuh yang benar, yang lainnya rusak semua ruang kelasnya. Nah, kemudian kalau kita lihat rasio guru murid, undang-undang bilang harusnya 1/20 murid guru itu. Yang terjadi di Papua Pegunungan, di Jayawijaya 1/29 murid. Kemudian di Yahukimo 1/68 murid. Di Tolikara 1/41 murid. Jadi sedikit sekali gurunya di sana. Bukan cuma itu, secara berkala juga sekolah-sekolah di Papua Pegunungan ini, di Pegunungan Tengah, dibakar sama kelompok separatis. Dari 2003 sampai 2024 ada 12 sekolah dibakar. Di Nduga ribuan yang mengungsi anak sekolah ini. 1.000 ada di Wamena mereka. Mereka belajar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan akumulasi kondisi seperti itu, wajar orang-orang kemudian merasa bahwa terlalu relevan ini barang makan gratis. Mereka perlu pendidikan yang lebih gratis, kualitas pendidikan yang bagus supaya mereka bisa bersaing dengan mereka punya kawan-kawan di Jawa ini. Pemerintah pusat bilang, kan kita orang sudah kasih dana otsus ke Papua banyak. Masing-masing kabupaten punya 150 miliar ke apa setiap tahun. Nah, tapi kemudian uang nggak cukup. Karena kita ingat pada tahun 2022, pemerintah pusat melakukan pemekaran di Papua. Pemekaran ini dilakukan tanpa memperhatikan sumber daya yang layak, dan kemudian tidak memperhatikan aspirasinya masyarakat Papua. Nah, ini kemudian, apalagi yang bikin penolakan? Yang melakukan program ini di sekolah-sekolah pakai loreng-loreng. Nah, di Papua kita orang tahu tuh kalau misalnya ada konflik di sana. Jadi orang-orang masih punya trauma terhadap yang pakai loreng-loreng ini. Itu yang kemudian bikin mereka menolak. Nah, terakhir yang paling penting, orang-orang di Papua menolak karena mereka nggak pernah bicara soal program ini. Seperti program-program sebelumnya, hanya orang-orang pusat yang bikin program, yang di bawah itu terkasih tahu. Pemerintah daerah tidak tahu, LSM tidak tahu, Majelis Rakyat Papua tidak tahu, kemudian tiba-tiba program jalan. Ini kemudian persoalannya. Jadi kita orang mohon, kamu orang yang di pusat, yang di daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tentara, polisi, bahkan kelompok separatis yang bawa senjata, duduk sama-sama, duduk satu meja, bicara bagaimana nasibnya ke depan ini. Kita punya adik-adik yang sejauh ini dirampas, mereka punya hak untuk belajar. Karena tidak seperti yang ramai di tagar belakangan ini, ya orang tidak bisa kabur aja dulu. Demikian, saya Fitran Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.